Mas Mario, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, oke. Kita bahas yang soal-soal review. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke. Eh, sudah ada download yang file yang Sudah. saya kirim? Sudah dikerja? Atau sudah dilihat-lihat bagaimana Udah kira-kira? ada beberapa yang aku coba kerjain. Kita bahas bersama ya. Nah, saya share screen dulu. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Kita lihat yang soal nomor satu. Jadi soal-soal yang saya ambil ini, eh, mungkin Mas Mario pernah dengar yang SAT ya, SAT tes ya yang apa? eh, Tes untuk masuk ke perguruan tinggi di US. Jadi dia mengadopsi tes SAT dan ini kurikulumnya sama dengan kayak Cambridge punya. Jadi dia ke Oke. level matematik A ya. Nah, oke kita lihat ya. Jadi eh, nomor satu itu jika AX tambah 2 kali BX tambah 7 sama dengan 15X kuadrat tambah C tambah 14 ya. Hmm. Untuk semua nilai X. Jadi eh, yang di sini ada kesamaannya, jadi kesamaan polinom ya. Jadi bentuk dari ruas kiri ini itu sama bisa dinyatakan ke bentuk ruas kanan. Ya. Nah, artinya kalau untuk soal seperti ini, idenya dia apa ya? Tentunya Hmm. kita harus olah dulu yang ruas kiri ya. Jadi Ya. ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, artinya bentuk koefisien yang bersesuaian, variabel yang bersesuaian juga koefisiennya harus sama, gitu. Ya. Itu ya. Kemudian di sini ada eh, jika A tambah B sama dengan 8 maka berapakah nilai C? Nah, berarti kita olah saja yang ini ya. Berarti kita punya AX tambah 2 ya dikali dengan BX tambah 7 itu sama dengan 15X kuadrat ditambah dengan C. CX dengan 14. Nah, tentunya kita olah yang ruas kirinya ya. Berarti ruas kiri Ya. sama dengan ruas kanan. Nah, berarti kalau kita kalikan yang ini ke sini ya, suku ini ke sini, kemudian ini ke sini ya, kemudian yang ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, tentunya kita akan dapatkan kesamaan ruas kiri ruas kanan. Nah, berarti Ya. kalau suku AX dikali dengan BX itu kita akan peroleh AB ABX kuadrat X kuadrat ya. Nah, ini AX ditambah 7 kan tujuh jadi ax ya, ditambah dengan 7AX kemudian ditambah dengan dua bx 12X kemudian empat ditambah belas 14. Ini sama dengan eh, 15X kuadrat ditambah CX ditambah dengan 14. Nah, tentunya kita sudah bisa rapikan ini ya. Sudah muncul bahwa di sini AB-nya itu 15 ya. Ini Hmm. 15. Nah, berarti kalau ini kita rapikan ABX kuadrat ditambah ini ada suku yang sama ya. Ada suku Hmm. yang sama itu kita bisa keluarkan ya. Berarti 7 ditambah 2B ya dikali X ya Hmm. tambah 14 sama dengan 15X kuadrat ditambah CX tambah dengan 14. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa suku-suku yang bersesuaian itu harusnya koefisien juga sama. Berarti di sini kita peroleh bahwa AB-nya itu harus sama dengan 15 ya. Ya. Kemudian di sini 7A ditambah 2B itu harus sama dengan C. Ya, ini kan sama 14 dengan 14. Berarti dari bentuk ini kita bisa peroleh ya. Di awal kan kita punya AB-nya 8 ya. Nah, Ya. berarti dari sini kita punya eh, A ditambah B itu 8, kemudian A kali B itu 15. Nah, ini kan jelas ya. Jadi cari dua buah bilangan,
kalau dijumlahkan 8 dan kalau dikalikan hasilnya 15. Ini kan bisa ditebak gampang sekali. 5 dan 3. 2 dan 3 ya. Berarti kan 5 kemungkinannya ya. 1, 3, dan 5 kan? 3 dan 5 ya. Karena dia kumulatif. Berarti dari sini bisa kita peroleh A-nya 3. Kalau A-nya 3 jelas B-nya 5 tuh. Ya. Kemungkinan kedua, kalau A-nya yang 5, B-nya yang 3. Sekarang kita tinggal substitusi masuk. Di sini kita peroleh bahwa dari sini kita peroleh bahwa ini ya 7A ditambah 2B itu kan sama dengan C. Ya. Kita akan peroleh dua nilai C ya. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau kita ambil yang A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 5. Berarti Berarti kalau 21 tambah 10. ini berapa? 31. Ya. Berarti kalau C-nya kita ambil eh, di sini ya, kalau A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, berarti itu kalau C-nya berapa? Berarti kan 7A, 7 kali 3 tambah dengan 5 kali 2. 5, berarti 31. 1. Nah, sekarang kalau kita ngambil case yang berikutnya ya, kalau kita ngambil A-nya 5, B-nya 3, berarti C-nya berapa? Nah, C-nya ya 7 kali 5 tambah dengan 2 kali 3. 35 tambah 6 berarti 41. Nah, berarti kemungkinan nilai C itu berarti bisa 31 ya. Jadi bisa 31 atau 41. Berarti yang betul yang mana? Delta ya. Delta ya. 1 tambah 1. Jadi idenya kalau soal seperti ini adalah kita tinggal samakan saja. Jadi eh, pemaknaannya di sini bahwa tanda sama dengan itu menyatakan bahwa ruas kiri itu nilainya sama dengan ruas kanan. Ya, seperti itu. Ini cuma bentuk pengembangan dari soal bentuk-bentuk kuadrat sebenarnya. Bisa Ya. ya? Ya. Jelas sampai sini ya? Sampai jelas. Oke. Nah, sekarang eh, kita lihat soal berikutnya yang nomor 2. Biasanya kalau soal semesterannya itu soal pilihan ganda atau gimana dia? Dicampur. Jadi ada pilihan ganda terus nanti ada model yang Oh apa? iya. Uraian gitu. Nah, berarti saya harus kasih alternatif menjawab soal pilihan ganda itu enak sekali karena bisa kita akali ya. Iya. Jadi kita pakai cara-cara seperti itu juga. Nah, soal nomor 2 ini ya, jadi jumlah dari dua buah bilangan itu 20. Jika jumlah kebalikannya itu adalah 5/24, maka bilangan-bilangan tersebut itu yang bagaimana? Nah, ini sebenarnya karena ini soal pilihan ganda, kita bisa akali, tapi kita pakai alternatif nanti kita pakai cara kedua itu ya. Nah, sekarang Iya. kita pakai yang cara eh, kita uraikan untuk menjustifikasi jawaban. Jadi, anggaplah two numbers itu anggaplah bilangannya adalah A dan B ya. Bisa dimisalkan yang misalkan X dengan Y bisa. Iya. Jadi, let's say ya, let's say itu yang A tambah B itu sama dengan 20. Nah, ini ada kata-kata resiprokal, artinya kebalikannya. Jadi kalau dia misalkan 4, kebalikannya seperempat gitu. Kalau dia 6, berarti kebalikannya seperenam. Kayak gitu maksudnya resiprok. Jadi kebalikan. Berarti kalau eh, jumlah kebalikannya 5/24, artinya apa? Berarti 1/A ditambah 1/B-nya itu sama dengan 5/24. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuk ini kan posisinya sama dengan, kita samakan penyebut ya. Berarti penyebutnya di sini berapa?
Di sini AB itu, di sini adalah A tambah B. Ini sama dengan 5/24. Nah, sekarang dari sini kan kita bisa lihat kaitannya ya. Jadi Iya. yang ini itu sama dengan ini. Kemudian yang ini itu sama dengan ini. Ya. Nah, ingat yang kita ketahui bahwa eh, A tambah B-nya itu kan 20. Heeh. Sementara di sini kan bentuk A tambah B banding A kali B itu 5/24. Nah, artinya berarti itu adalah 5 dan 24 itu kan dia bentuk paling sederhananya, tak? Tidak ada lagi pecahan paling sederhananya 5/24 kan? Artinya 5 dan 24 itu dia kop- saling prima, coprime. Saling prima artinya FPB-nya 1. Nah, berarti ini kan sama saja kalau saya kalikan ini 5 supaya jadi 20 harus dikali berapa? Di sini kan Hmm. A tambah B yang sama dengan 20. Jadi kita arahkan ke bentuk ini. Berarti kalau di sini 5, 5 harus dikali berapa jadi 20. Berarti harus kali 4 kan? 4. Heeh. 4. Berarti ini harus dikali dengan 4. Kalau pembilang kali 4, penyebut juga kali 4. Nah, ini yang faktor sekutunya yang saya maksud ini. Ya. Nah, berarti kan dari sini kita bisa peroleh ya bahwa eh, berarti dari sini ya, dari bentuk ini kita bisa peroleh bahwa A tambah B-nya itu adalah 20, kemudian A kali B-nya itu adalah 96. Toh. Iya. Ini kalau mau diselesaikan boleh juga. Berarti cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 20 dikalikan 96. Ini kan jelas toh, 12 dan Heeh. 8. Iya. Berarti bisa A-nya 12, bisa B-nya 8. 8. Atau kebalikan boleh, enggak apa-apa. Berarti bisa saja. Atau bisa A-nya 8, bisa B-nya 12. Seperti itu. Jadi ternyata yang betul adalah D. Ini kalau kita pakai eh, cara seperti uraian. Nah, nah, bagaimana kalau kita tidak mau menempuh ini? Boleh juga. Nah, cara yang kedua itu kita lebih cenderung menguji option yang ada, ya. Nah, ini kan jadi alternatif kedua itu cara kedua, ya. Karena ini kebetulan soalnya pilihan ganda, ya. Jadi kan cukup kita tahu bahwa A tambah B-nya itu sama dengan 20. Kemudian seper A ditambah seper B itu adalah 5/24. Nah, berarti cari di option yang jumlah keduanya itu 20. Nah, ternyata kan semua sama 20 tuh. Iya. Ini kan 7 tambah 13 20. 10 tambah 10 Hmm. 20. 9 dan 11 jumlah 20. 12 dan 8 juga jumlah 20. Akan tetapi ingat bahwa jumlah kebalikannya itu 5/24. Nah, artinya Ya. kalau saya menguji bilangan bagian A misalkan 1/7 tambah 1/13 hasilnya harus 24 gitu. Hmm. Nggak Nah, ini bisa. kan salah dah. Berarti Heeh. salah. Nah, sekarang yang bagian B 10 dengan 10 1/10 tambah 1/10 itu kan jadinya 2/10 1/5. Ini salah ya. Iya. Salah juga. Nah, 9 dan 11 1/9 tambah 1/11 itu kan penyebutnya 99. Hmm. Nah, mungkin kan? Jadi 8 dan 12 dapat ke 24. nah ini kan artinya KPK-nya toh. Jadi cari Ah. berarti mau tidak mau ya di sini kita dapatkan bahwa A-nya 12, B-nya 8 ya atau sebaliknya ya. Atau bisa A-nya 8, B-nya 12. Berarti yang teladan D. Nah, bisa dengan cara itu ya. Ya. Jadi cukup memahami makna dari soalnya itu. Itu jauh lebih mudah kalau soal-soal pilihan ganda sebenarnya karena sesusah apapun soalnya itu serumit apapun kita bisa cari celahnya. Jadi yang cara kedua ini adalah cukup kita pakai cara shortcut.
Bisa kira-kira? Iya, Nah, man. nomor tiga ya. Ini nomor tiga soal cerita. Kira-kira gimana ini? A family has under 80. Oke, ice-nya X. A 3 weeks. Itu kan. Jadi ini kan ada 180 kilogram beras ya untuk eh, sejumlah X minggu ya, sebanyak X. Hmm, Jadi jika mereka pengen mengkonsumsi jumlah yang sama untuk 3 minggu lebih ya, artinya kalau yang awalnya itu X weeks, berarti untuk bertambah 3 minggu berikutnya itu berarti X tambah 3 maksudnya ya. hmm, Mereka harus mengurangi weekly consumption-nya sebanyak 5 kilo. Tentukan nilai X. Ini kan kita harus menemukan modelnya. Jadi jadi kalau kita buat model matematikanya ini, berarti kita bisa lihat eh, case per case ya. Jadi pertama ini kan original weekly consumption-nya itu kan sebanyak 180 untuk X weeks. heeh. Berarti Dikali. kalau kita ngitung per minggunya berarti kan 180 per X dalam 1 minggu tuh. Iya, Oke. Berarti kita let's say saja ini berarti kita punya bahwa original weekly consumption-nya itu ya consumption-nya itu berarti kita bisa tahu bahwa ini kalau untuk dalam seminggu ya yang awal ini sebelum ada pengurangan berarti adalah 180 per X dalam 1 minggu. Tuh, paham sih itu? iya, Kalau untuk sejumlah X minggu dia 180 berarti per minggunya sebagai X dong. iya, Nah, oke, eh, yang kedua itu keadaan yang sekarang ya, berarti setelah ada perubahan berarti kita bisa let's say kasusnya itu adalah untuk yang kondisi sekarang. Berarti now weekly consumption misalkan. Nah, berarti karena ini dia supaya lebih 3 minggu ya, berarti kan awalnya itu X minggu. Berarti sekarang konsumsinya itu kan jumlahnya harus tetap ya. iya, Berarti maksudnya itu sama saja bahwa 180 dibagi dengan X-nya bertambah 3 per weeks. iya, Bisa ya? iya. Nah, sekarang eh, ini kan they need to cut down their weekly consumption of rice by 5 Five. kilograms. Nah, artinya selisihnya yang 5 dong. Mm-mm. Entah gitu. Berarti antara original weekly consumption dengan yang kondisi yang sekarang, berarti itu adalah kalau kita selisihkan berarti 5. Itu maksudnya ya. Mm. Nah, berarti dari sini selesai. Berarti selisih antara original weekly consumption dengan now weekly consumption itu adalah sama dengan 5. Berarti kita bisa tulis bahwa kondisinya itu kita dapat persamaan bahwa 180 per X itu dikurangi dengan 180 per X tambah 3 ini sama dengan 5. Bisa ya? Iya, Nah, ini kan eh, tinggal diuraikan saja, disamakan saja. Berarti kalau ini kita uraikan, nah sebenarnya dari sini juga bisa diuji juga sebenarnya ya. Nah, nanti nanti sebentar kita pakai cara itu. Nah, berarti ini kalau kita samakan penyebutnya berarti ini kali silang saja karena KPK-nya kan X kali X tambah 3 tak? Berarti sini iya. adalah 180 kali X tambah 3 dikurangi dengan 180 X tak? Heeh. Ini kan kali
5. Close ke sini tuh. Ya, kalian silang kan? Berarti jadinya adalah sini adalah X dikali dengan X tambah 3. Ini sama dengan 5. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Simplify berarti ini 180 X ya. Berarti kita dapat 180 X. 180 kali 3 berarti kan 540 ya. Ya, Dikurang dengan 180 X. Jadinya ada. Kita kali silang saja. Ke sini. Berarti jadinya adalah sama dengan 5X dikali dengan X tambah 3. Ada yang sama? Ini dengan ini dah. ya, Kita bisa cancel. Berarti jadinya 5X kuadrat ditambah 15X kurang 540. Berarti kita dapat persamaan kuadratiknya itu 5X kuadrat ditambah 15X dikurangi dengan 540. 10 sama dengan 0. Ini masing-masing bisa bagi 5 ya. Ya, Berarti kalau apa namanya? 540 bagi 5 berarti kan 108 ya. ya, Ini ini dikali 1/5. Jadi kita dapat X kuadrat tambah 3X dikurang 108 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan cari bilangan yang kalau di jumlahnya jadinya 3, kalau dikalikan jadinya min 108. Jadi 12 dan 9 ya. 12. Ya, 12 dikali 9, Contoh, 11. berarti X plus Jadi 12, sama min X min 9. X min 9 sama dengan 0. 4. Karena kita berbicara X-nya itu adalah weeks ya, itu kan tidak ada yang minus ya. Heeh, Kita ambil yang positif ya. ya, Berarti kita kalau di sini adalah X-nya itu adalah 9. ya, Berarti betul itu adalah C, 9 weeks. Nah, sekarang eh, ini ini kita uraikan. Nah, tentunya kalau kita bekerja di soal pilihan ganda, tidak mesti kita harus uraikan seperti ini. Cukup kita menentukan persamaannya saja. Jadi cukup, karena kan kita cuma mencari nilai X, artinya nilai-nilai yang ada di opsi ini adalah nilai X. Kita tinggal substitusi saja. Yang mana yang menghasilkan 5 kalau saya ganti nilainya X di sini. Gitu. Ini kalau kita lihat yang di sini, ya 180 bagi 11, ini kan hasilnya koma-koma sekian, toh. heeh, Ini juga 180 bagi 14 itu kan tidak bulat. Ya, jadi bilangan eh, bukan bilangan bulat yang diperkurangkan ya hasilnya koma juga, ya, desimal juga pastinya. Berarti ini tidak memungkinkan, ya. Nah, berarti di sini artinya bahwa supaya ini bulat, ini juga bulat, berarti yang X ini harus habis membagi 180. Demikian pula juga X tambah 3. Ini kan kalau kita lihat 180 bagi 8 kan nggak habis tuh. Nggak habis kan? heeh, ya, Bukan, enggak, berarti salah juga. Satu-satunya yang bisa membagi 180 itu kan 9. ya, Jadi faktornya 180 itu kan bisa 9, bisa 12 toh, bisa ya, 15. Nah, berarti yang mau nggak mau yang ini. Ini pasti sama juga. Paham cara oh, itu ya? iya, ya, Lebih mudah pastinya. mm-mm, Lebih mudah. Jadi eh, cukup sampai menentukan modelnya doang. Jadi kalau modelnya sudah ada ya, ya nggak mesti kita cari secara detail ya. Paling tidak ini bisa saving time lah, menghemat ya, waktu. Ada mau ditanyakan? enggak ada, Oke, berarti tiga ini ya. Soal cerita berarti jelas ya. ya, Sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Nah, ini cuman menguraikan doang sih.
Kira-kira seperti apa jawaban Mas? Silakan dicoba dikerjakan dulu. Kira-kira diapakan? Hmm, Jadi ada dua buah persamaan ya. iya. Jadi eh, harus ditransfer ke dalam bentuk S. Faktor, di faktor nggak gitu? Yang, Jadi ini kan maksud pertanyaannya ini kan kayak gini. Jadi kita punya dua buah persamaan yang ada dua variabel R dan S dah. heeh, Yang ini kan cuman ditentukan terakhir itu eh, identify the value of S. Berarti ya, persamaan yang diminta itu adalah bentuk S. Cari persamaan yang eh, ekuivalen tetapi dalam bentuk S. Ya, nilainya S yang dicari. Ya, dinyatakan dalam bentuk S. Nilainya S. Nah, berarti kan untuk mencari nilai S ya, kalau ada dua buah persamaan, kita bisa gunakan substitusi, bisa kita gunakan eliminasi, ya, atau bisa gabungan ya. Nah, berarti dalam hal ini karena kita, berarti kalau kita cari S, sementara di sini ada R ya, berarti R ini mau nggak mau kita harus nyatakan dalam S. Kan gitu. oh, Nah, dah. Ini kan ada R, di persamaan satu ada R kuadrat, ada R, ada R. Di sini persamaan kedua ada R, ada S. Berarti kita mengubah R itu dinyatakan dalam bentuk S gitu. Berarti ini kan jelas kan? Berarti ya, dari persamaan kedua ini kan akan ekuivalen bahwa kalau R dinyatakan dalam S, ini kan sama saja bahwa R-nya itu adalah sama dengan ini pindah ruas ya, ya, 6S ditambah 6. Sama tak? ya, Nah, kemudian nilai inilah jadi nilai R ini yang disubstitusi ke persamaan satu. Ini yang ke sini gitu. Bisa ya? ya. Berarti 8R kuadrat kita ganti R-nya dengan 6S tambah 6. Berarti kita Oh, sendiri kita dapat 8, R-nya ganti dengan 6S tambah 6. 6S tambah 6, ingat kuadrat, ditambah dengan 9S kuadrat dikurangi dengan R. R-nya kan 6S tambah 6. Ya. ya, Ditambah dengan 5 kali R-nya 6S tambah 6, RS kali S. Ini sama dengan 56. Nah, ini kan tinggal diselesaikan karena semua dalam bentuk S semua. Kita tinggal uraikan ya. Ini kalau kita uraikan berarti jadinya apa? jadinya 8. 48 S. Ini kan 36. Enggak. 36 S kuadrat Nah, tambah 72S ya. tambah 72 S ya. Tambah 36 ditambah 9S kuadrat. Ini berarti dikurang 6S. Kurang 6 tak? Ini kan Ya, min 1. Di sini ada S, ada 5, 5S. Kali 6S berarti tiga ditambah puluh dengan tiga puluh S 12 kuadrat. Lima ditambah 30. tambah 30S ya. Kan Ya. 5 kali 6. Oh iya, ha. Ini pindah ruas saja. Ya. Dikurang 56 sama dengan gitu. Nah, kita sisa uraikan-uraikan saja ini. 36 kali 8 itu berapa itu? 36 kali 28, 8. 288 ya? Nah, 288 toh? 36 kali 8. Iya, 288. Ini di sini 288 ini masuk ya, 288 S kuadrat. 72 kali 8 berarti 6 simpan 1, 576. 576 ya. Ya, 576 S. Ini tambah 288 ya.
Ya. ditambah 9S kuadrat. Di sini ada 6S, di sini ada plus 30S. Oh, itu kan si 9S kuadrat sama 30S kuadrat bisa langsung jadi 39 aja. Iya betul. Ah. Bisa, berarti bisa kita langsung ya. Ya, Berarti jadi adalah 39. Ini saya S kasih kuadrat. ini, suku ini dengan ini. Jadinya adalah 39 S kuadrat, 6S dengan 30S. Berarti jadinya adalah tambah 24 ya. Ya, Tambah 24S. 56 dengan terus minus 6 dengan minus 56 berarti kurang minus 6, 62. kurang 62 ya. Ya, minus 62. Ini sama dengan 0. Berarti kita kumpulkan yang sejenis 288 dengan 39. Jadinya itu kita lihat Eh, yang 327. 327, 576 dengan 24 berarti 600 ya. Ya, 600S berarti terus 288 dengan 62, 288 kurangin 62. 226. 226 ya. Ya, Sama dengan 200 dong. Ini harusnya harus sama dengan 0 ini. Ini harus sama dengan 0 semua. Berarti kita bisa dapat bahwa ini setara dengan ini ya. Jadi S-nya itu dengan ini. Ini cuman apa namanya? Itu cuman substitusi doang ya. Berarti yang tepat adalah delta. Jelas sampai sini ya? jelas. Oke, kita lihat yang soal berikutnya. Ini soal cerita lagi. Biasanya kalau ujian soalnya berapa nomor? Kalau tes pada umumnya biasanya itu sekitar pilihan gandanya itu dikit cuma 5, terus mungkin ada sekitar 10 atau 15 uraian. Oh, Tapi kalau pas lebih. yang exam, bener exam besar gitu, biasanya full uraian paling ada 25 soal uraian gitu ada. Wih, banyak juga ya. Kalau yang exam dikasih 3 jam. Enggak. Dikasih 1 jam. 1 jam 40 menit. Wih, cepat juga waktunya. Iya, lumayan. Tapi mungkin soalnya enggak ini ya, cuman bisa dikerjakan 1 2 menit mungkin selesai dah. Kurang lebih segituan. Enggak mendalam lah, maksudnya enggak butuh analisa mendalam. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5. Ini nomor 5 harus ada pemahaman kecepatan upstream dan downstream. Jadi kecepatan yang arah ke kanan dan ke kiri. Jadi dia berbelok pada saat maju dan dia berbelok arah. Jadi kalau misalkan kita dan kecepatan itu kan kalau dia ke arah kanan itu kan kita ngambil sisi positif karena Ya, kecepatan itu belajar fisika kan? iya, Karena kecepatan itu kan dia besaran vektor, artinya dia dipengaruhi oleh arahnya. Kesepakatan itu kalau dia ke sebelah kanan itu adalah positif, kalau dia ke sebelah kiri itu adalah negatif. negatif. Nah, ini dulu yang harus kita paham. Nah, ini kalau kita gambarkan situasinya, jadi ada kecepatan sebuah dari perahu ya di air itu 16 km per hour. Dia akan menempuh jarak sejauh 60 km ya ke arah kanan ya dan kembali lagi ke titik awal dalam waktu 8 jam ya. Ya, Dalam waktu 8 jam. Artinya tentukan kecepatan streamnya. Nah, kalau kita gambarkan posisinya ya, kita gambarkan situasinya, misalkan yang upstream itu ya,
Jadi kan kayak gini, dia akan ke arah, misalkan di sini starting point ya, dia ke arah sini, kemudian kalau dia berbalik ke sini ya, karena kan return to, berarti dia berbalik ke sini. Nah, anggap yang ke arah ini kita arah positif, yang ke sini arah negatif. Nah, yang Ya, ditanyakan kan kecepatan streamnya. Nah, berarti kecepatan di dalam R sendiri kan 16 ya. Berarti kalau kita misalkan speed of streamnya itu let's say kita misalkan X ya. Jadi ya, let's say di sini eh, speed of stream itu sama dengan X. Nah, tentunya kalau dia ke arah kanan berarti kecepatan dalam air ditambah dengan kecepatan dari streamnya sendiri. Berarti kecepatan ke arah sini ya, ya ke arah sini itu adalah anggaplah P1. Itu adalah 16 tambah dengan X kilometer per hour. Nah, kalau dia berbalik arah, tadi kan ke sini dah. Berarti ah, kecepatan sininya itu karena dia ke arah kiri berarti kecepatan streamnya itu negatif. minus Berarti 16 minus dikurang X X kilometer kilometer per jam. per hour. Nah, ini kan untuk menempuhnya itu kan dia ke upstream dan downstreamnya itu kan totalnya 8 jam, tuh. Iya, 8 jam. Itu waktu tempuhnya. Jadi dia ke kanan dan ke kiri itu totalnya 8 jam. jam. Jaraknya kan sama kan tuh. Dari ke arah Hmm, upstreamnya itu tetap 60. Otomatis kalau dia ada ke downstreamnya untuk kembali ke titik awal juga dia menempuh sejauh 60 juga. Nah, berarti waktu tempuh totalnya itu kan ada 8 jam. Nah, artinya berarti kalau kita anggap ini ke sini adalah T1 dan dia ke downstreamnya T2, berarti itu T1 tambah T2-nya itu adalah 8 ya. ya, T1 tambah T2-nya itu adalah 8. Nah, ingat, kita harus tahu hubungan antara jarak dengan waktu dan kecepatan. ya, Yang kita kan punya di sini eh, ada jarak, ya, ada ya, kecepatan. Kita nggak tahu waktunya berapa. Cuman waktu bolak-baliknya itu ya 8 jam. Nah, artinya kalau kita ingat kembali bahwa distance itu kan sama dengan velocity dikali dengan time, toh. ya, Jadi dari sini kan kita bisa dapat bahwa time itu adalah sama saja dengan distance dibagi dengan velocity. Nah, kita gunakan persamaan itu. Nah, selesai. Nah, artinya kalau kita uraikan berarti T1 itu adalah ke arah yang upstreamnya ya, berarti jaraknya kan 60. Berarti di sini kita peroleh 60 dibagi dengan kecepatan yang upstream kan 16 tambah X ya, ya, ditambah dengan 60 yang downstream yang berarti 16 kurang X. Ini sama dengan 8. Selesai. Nah, kita sisa diuraikan saja. Berarti kalau diuraikan perkalian silang. ya perkalian silang saja. 60, Berarti 16. yang di atas ini kan 60 dikali dengan 16 kurang X ditambah 60. Sini adalah 16 tambah X. Yang bagi kita kali silang saja ya. Ya, Langsung saja toh. 9, 9, Ya. 96 min 60x. Ini kan sama saja A tambah B kali A kurang B toh. Ini kan sama Iya. saja dengan 8 dikali dengan 16 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, Sama toh? ya, Nah, sekarang 60 dengan 16 berarti kan 960 ya, dikurangi dengan 60X tambah dengan 960 tambah dengan 60X sama dengan 8 kali 16. 16 pangkat itu kan 256 ya. Ya, 256 dikurangi dengan X kuadrat. Kita
bisa ini habis. 960 bagi 8 kan habis toh? 960 bagi 8, Kan 120. 120 benar. Nah, berarti kalau ada 2960 berarti di sini kan sisa eh, Satu, satu, dua satu, ratus satu. empat puluh kan? Iya, Berarti di sini sisa 240. Ini ya 8-nya habis toh? Di iya. sini adalah 256 dikurangi dengan X kuadrat. Ekspornya. Kita tukar saja. Ini kan jadinya X kuadratnya itu sama dengan 16 ya. Ya, Jadi kita dapat bahwa X kuadrat itu kurang 16 sama dengan 0 toh. ya. Kita peroleh X tambah 4, X kali X kurang 4 sama dengan 0. Ingat, eh, kita peroleh X-nya min 4 atau X-nya sama dengan 4. Plus Dalam 4. arti kita ngambil yang positif. Berarti X-nya adalah 4. Bisa paham kira-kira ya? Bisa. Nah, eh, sekali lagi bahwa ini sebenarnya bisa lagi diuji. Jadi cukup sampai di persamaan ini ya. Untuk yang tidak mesti sampai diuraikan, cukup sampai di sini, sisa diuji optionnya. Selesai. Ini kan sama saja bahwa 16 tambah X itu harus membagi 60, demikian pula 16 kurang X. Kan tinggal Ya, diganti-ganti. Berarti kan kemungkinannya itu 16 tambah 60 kan habis bagi 20 dah. ya. 60 juga habis bagi 12. Berarti ya kalau saya tambah X berarti harus menghasilkan 20, 16 tambah X harus 20 dan 16 kurang X 12. Berarti adalah 4 kilometer per hour. Cukup sampai di sini sebenarnya kalau soal pilihan ganda selesai. Tidak mesti dikerja secara detail seperti ini. Tapi kalau uraian mau nggak mau kita harus kerjakan secara detail. Karena kalau mengerjakan sesuatu itu paling tidak yang membaca solusi yang kita tuliskan itu dia bisa paham bahwa oh ini asalnya dari sini ke sini. Karena apa yang dituliskan itu adalah ada di situ tertulis argumen yang secara tersirat. Bisa dipaham soal nomor 5? Bisa. Oke, kita lihat yang soal nomor 6 ya. Nomor 6. Ini butuh pemahaman konsep nomor 6. Kira-kira kayak gimana argumennya? Alpha itu. eh, hmm, Jadi ada persamaan kuadrat. secara Mm-mm. Kalau secara logika, kalau yang si 3Y kuadratnya itu sudah minus, kayaknya kalau si 4 nggak mungkin bisa positif deh. Oh nggak jadi kata. Kata, kata. Eh, oh, Ini ada kaitannya dengan yang completing the square sebenarnya. Jadi di saat kita pandang secara general melengkapkan kuadrat itu kita akan sampai kepada satu kesimpulan ya. ya, Nah, eh, completing the square itu kan kita akan itu akhirnya kalau kita punya ya. Kalau kita punya persamaan kuadrat dalam parabel x misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Ini kalau kita uraikan completing the square itu untuk mencari x 12-nya itu ini nanti akan ujung-ujungnya kita akan dapatkan bahwa x 12 itu akan berakhir seperti ini. Min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Dia akan akhirnya seperti ini ya. Karena kalau ya, di completing the square itu kan semua dibagi ada x kuadrat
tambah B per A, X tambah C per A, X, C per A, dan seterusnya. Toh pada akhirnya akan seperti ini. Nah, di sini ada yang di bawah akar ya, yang nilai B kuadrat kurang 4AC. Ya. Yang B kuadrat kurang 4AC inilah yang menentukan eh, akar-akar persamaan kuadrat itu. Apakah dia ada, real, atau tidak, atau imajiner. Ya, karena di sini kan ada plus minus. Yang di depan ini kan minus B per 2 itu kan naunnya sama. Yang menentukan dia akar-akarnya beda atau tidak, ada atau tidak, itu kan yang di bawah akar ya. Inilah yang kemudian yang B kuadrat kurang 4AC itu disebut sebagai diskriminan. Ya, jadi Ya. diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, sekarang diskriminan apa? Berasal dari kata discriminate. Discriminate itu membedakan. Apa yang dibedakan? Akar-akarnya. Oh. Nah, itu. Jadi diskriminan yang dibedakan apa? Nilai X-nya gitu. To discriminate. Apa yang dibedakan? Nilai X-nya. Nah, sekarang kan kemungkinannya kalau kita analisa bahwa nilai D ini kan kemungkinannya bisa saja sama dengan nol, toh? Mm. Bisa saja dia kurang dari nol, dan bisa saja dia positif. Kan kayak gitu. Jadi bisa saja D-nya itu bisa D-nya eh, besar dari nol, bisa saja D-nya sama dengan nol, dan bisa saja D-nya kurang dari nol. Gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada saat di sini nilai ini positif? Kita ambil misalkan D-nya itu 4. Berarti kan akar 4 kan ada yang min B, ada di plus akar 4, ada yang dikurangi akar 4. Iya. Berarti kita akan dapatkan dua nilai X yang berbeda, toh? Mm-mm. Yang satunya ditambah akar 4, yang selebihnya dikurang akar 4. Ya. Artinya kalau dia diskriminannya besar dari nol, kita akan dapatkan eh, dua akar yang berbeda ya. Artinya X1 tidak sama X2. Mm-mm. Oh. Ini dua solusi Iya. real, itu maksudnya. Tapi dia Ya. berbeda. Nah, sekarang kasus yang kedua. Bagaimana kalau diskriminannya sama dengan nol? Berarti kan ada tambah nol, ada kurang nol, toh? Masukkan ke sini berarti kan tambah nol dan kurang nol kan nilainya tidak tidak mengubah, tidak berubah, toh? Mm. Iya. Berarti kita dapatkan solusi tunggal, ya. Iya. Jadi dia kita akan dapat satu akar real, ya, yang sama ya. Atau di sini sebagai single solution. Kalau di sini adalah two real solution. Nah, bagaimana kalau dia kurang dari nol? Nah, kalau misalkan kita ngambil bilangan negatif diskriminannya, ambillah minus 2. Itu kan kita nggak bisa cari akarnya ya. Bukan Heeh. di ranah real, tetapi dia imajiner, toh. Iya. Berarti di sini adalah mempunyai akar-akar imajiner ya. Atau kita punya, dia punya akar-akar imajiner. Atau imaginary real, imaginary roots ya. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Nah, dari sini, ini kan kita bisa lihat dari, bisa diuji dari diskriminannya bisa. Tapi kalau kita sudah memahami ini, kata kuncinya kan di sini. Jadi ini, Iya. eh, jadi dia melakukan perhitungan secara berulang, tetapi dia memperoleh jawaban yang setiap saat itu jawabannya berbeda. Artinya akar yang pertama itu beda dengan akar yang kedua, gitu. Berarti kan dia punya two real solutions. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa kalau kita lihat ini ya, kita lihat ini kita bisa ngecek diskriminannya. Berarti kalau kita punya minus 3 Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan nol. Ya.
Berarti kan kita punya di sini kita bisa ambil bahwa A-nya itu adalah koefisien yang berpangkat 2 berarti minus 3, B-nya itu adalah minus 2 dan C-nya itu adalah 4. Nah, kita ngecek diskriminannya. Kita ngecek D-nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. B-nya berapa? Minus 2. Dikurang Oh, dengan 4 kali iya. A-nya minus 3 kali dengan C-nya 4. Ini hasilnya berapa? 4 tambah 48 ya. Iya, Ini kan 52 toh. iya 52. 52 itu kan lebih dari nol. Besar dari nol kan? Mm, Nah, artinya apa? Kalau dia besar dari nol, kesimpulannya apa? Berarti ini mempunyai two real Solution. solution. Seperti itu. Berarti yang tepat adalah delta. Jadi arahnya itu sebenarnya ini pengembangan dari completing the square. Ini bisa digunakan langsung untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang bentuk-bentuk yang susah difaktorkan itu bisa mencari akar-akarnya dengan menggunakan formula ini, ya. Ini sebenarnya pengembangan dari completing the square. Jadi ini khusus untuk akar bentuk quadratic equation yang susah difaktorkan bisa gunakan ini. Paham sampai sini ya? Paham. Jadi analisanya ke sana. Oke, kita lanjut soal berikut. Nah, ini nomor 7. Kurang lebih sama. Coba Mas Mario coba dikerja dulu baru saya bahaskan. Find the value of k of which has equal roots. Nah, jadi berarti kalau untuk menentukan sifat akarnya itu kan langsung cek diskriminannya. Kalau dia mempunyai akar yang sama, artinya penyelesaiannya satu saja. Hmm, Artinya kan kalau satu akar real kan artinya X1 dan X2 kan sama. iya, Sama tuh misalkan, saya punya misalkan X kuadrat tambah 2X tambah satu. Itu kan solusi realnya min satu tuh. X1, X2-nya itu sama, akarnya kembar atau dia punya single solution. Itu kata lain dari single solution, itu artinya akarnya sama. iya. Akarnya sama. Itu maksudnya sama, equal roots ya. Jadi ini saya kasih atau di sini supaya lebih jelas atau equal roots. Berarti bisa gunakan langsung diskriminan. Cari saja Iya. diskriminan. Jadinya berapa? Eh, ya 96 only. Berarti. Kira-kira gitu. Kita lihat ya. Berarti kan kita punya persamaan ini 8x kuadrat kurang kx tambah 3k sama dengan 0. Ya. Dia punya equal roots ya. Berarti ini menandakan bahwa diskriminannya harus sama dengan 0. Jadi equal roots itu berarti ini adalah mengindikasikan bahwa diskriminannya harus sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh koefisien x kuadratnya itu adalah 8, b-nya itu adalah koefisien x-nya itu adalah minus k, kemudian konstantanya atau c-nya itu adalah 3k. Ya, equal roots berarti d-nya sama dengan 0. Ya, D sama dengan 0, berarti jadinya adalah b kuadrat ya. Berarti minus k kuadrat
dikurangi dengan 4 kali, A-nya adalah 3K, C-nya adalah, sorry, A-nya 8. Enggak apa-apa kebalik sih. A-nya 8, C-nya 3K. Ini sama dengan 0. Kita selesaikan, jadinya adalah K kuadrat, ini 12 dengan 32 kali 3 berarti 96 ya, kurang 96. Ya, Sama dengan 0. Ini difaktorkan, jadinya berapa? faktor ketika K plus Jadi kan masing-masing punya K, atau berarti K, mm, K kurang 96 0 sama dengan 0. Berarti di sini dapat K-nya adalah sama dengan 0 atau 9 96 yes, positif 9. yang betul yang mana? Bisa 0 dan bisa 96. Oh, ya berarti B. Hati-hati ya, ada dua. Berarti yang betul adalah Bravo. Jadi terkait dengan eh, sifat akar, itu kata kuncinya ada di diskriminan. Karena itu yang menentukan. Makanya dia disebut sebagai diskriminan, pembeda. Ya, Ya, diskrimin. Itu maksudnya dibedakan adalah sifat akarnya. Bisa ya? ya. Oke, kita lihat yang soal berikut. Nah, ini menarik ini. Jadi X itu ada di semua bilangan real ya. Berapakah nilai minimum dari X kuadrat ditambah dengan X tambah 1 pangkat? Kira-kira idenya seperti apa? Sizes of real values what is the minimum? Ingat yang minggu lalu kan kita bahas yang pembuktian dah, yang X kuadrat tambah berapa itu yang selalu besar dari nol. Itu Ya. arahnya mau ke sana. Jadi bawa ke bentuk kuadrat sempurna. Idenya ke situ. Hmm, Dibawa ke sana. Kira-kira gimana? 2x kuadrat tambah 2x plus 1. Oh, what is the minimum? Ada idenya? Jadi ini sebenarnya bisa didekati beberapa alternatif ya. Jadi bisa kalau sudah belajar derivatif atau turunan bisa pakai itu. Kalau sudah belajar kalkulus bisa pakai itu. Kalau sudah belajar fungsi parabolik juga bisa pakai pendekatan itu. Tapi tentunya saya tidak akan bahas pendekatan pakai turunan karena kan Mas Mario belum dapat teorinya toh, sama yang Ya, pendekatan fungsi parabolik, parabola. Itu belum. Jadi saya akan arahkan ke bentuk kuadrat sempurna. Ya, pendekatan bentuk quadratic equation ya. Nah, tentunya bentuk ini kalau kita uraikan ya, jadi x kuadrat ditambah x tambah 1 pangkat 2 ini kan sama saja x kuadrat. Ini kita uraikan berarti x kuadrat ditambah 2x tambah 1. ya. Ya, Hmm. kita punya bentuk 2x kuadrat 2x kuadrat tambah tambah 2x. 2x plus 1. Nah, tentunya kita ingat bahwa eh, kalau kita punya bentuk kuadrat, ya jadi kalau kita misalkan ada A misalkan, jadi kalau ini adalah A bilangan real ya, maka tentunya kita akan dapatkan bahwa kuadrat dari bilangan real tersebut itu tentu nilainya lebih besar atau sama dengan nol. Masuk akal dah? Logiknya Ah, kayak gitu. oh, iya, Kalau iya. saya punya bilangan real, misalkan kalau dia saya pangkat 2 kan nilai minimumnya pasti nol.
Kapan dia nol? Ya pada saat A-nya nol. Nggak mungkin negatif, karena pangkatnya kan Hmm, genap. Nggak mungkin. Jadi kita iya, arahkan ke bentuk itu. Jadi logik berpikirnya ke sana. Nah, artinya bentuk ini dong saya harus ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Berarti yang ini ya, karena punya faktor yang sama ya, ini ya. Jadi saya bisa keluarkan duanya. 2 x kuadrat ditambah x tambah 1. Nah, bentuk ini berarti uraikan ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, ingat yang completing the square, iya, melengkapkan kuadrat. Berarti kan yang koefisien x-nya itu kan kalau dijadikan pangkat 2 sebentar ya, diuraikan, itu kan harus setengahnya dikali dengan seperdua. Dah. Kalau misalkan yang bentuk ini, misalkan saya punya kayak gini, y kuadrat ditambah 2y tambah 1. Ini kan kalau saya completing the square berarti yang ini ya 1 kali 1/2 ini. Berarti y tambah 1 pangkat 2. Betul? iya, Dan sisanya itu kan tetap 1 ini. Nah ini logiknya kayak gitu. Berarti eh, yang ini sama saja kalau saya tulis 2 kali berarti ini adalah x ditambah seperdua x, seperdua ya, ditambah seperdua pangkat 2. Nah ingat, ini kan sudah menjadi x kuadrat tambah x tambah seperempat ya. Kali 2 kan 2x kuadrat. Ini dikali 2 kan jadinya ini ya. Tetap sama yang di sini jadinya adalah 2x. Bisa sampai iya, situ? bisa, Tapi di sini kan ada seperempat kali 2 kan itu kan seperdua. Kita inginkan plus 1 toh. Berarti ya, harus tambah plus seperdua. Bisa? bisa. Nah, Hmm, ingat tadi kita punya teori bahwa kalau saya punya bilangan real, karena di sini x-nya itu adalah untuk semua bilangan real ya, ini berarti konsep ini sama, berlaku. Nah, berarti karena di sini since x ditambah dengan seperdua pangkat 2 itu adalah besar sama dengan nol ya, iya, untuk x real ya, for x real, maka akibatnya apa? Maka akibatnya ini minimumnya ya, kalau ini berarti minimumnya kita ingat nilai terkecilnya. Nah, berarti ini akibatnya, sorry, maka akibatnya ini ya, 2 kali x tambah seperdua, pangkat 2 ditambah seperdua, ini pasti nilainya lebih besar daripada atau sama dengan seperdua. Kenapa? Karena untuk mencapai nilai terkecilnya ini kan ini nol, berarti ini nilai terkecilnya pasti juga seperdua. Karena ini sama dengan nol ya. Artinya nol tambah seperdua berarti nilai terkecil dari bentuk ini pasti seperdua. Berarti yang betul adalah cara ini. Bisa dipaham analoginya? bisa. Ya. Jadi kuncinya di situ. Ini salah satu alternatif. Ada juga alternatif lain bisa menggunakan turunan. Jadi kita cari nilai X-nya. Kalau yang pendekatan yang saya lakukan ini adalah kita tanpa mencari nilai X, tapi kita mengubah bentuknya. Gitu. Ya, Kita tanpa mencari plugin nilai X ya. Jadi idenya kayak gitu. Itu mirip-mirip ya. Dan yang begini selalu diingat yang bentuk ini. Tapi ingat ini adalah berlaku untuk setiap bilangan real ya. ya, Itu nomor 8. Ada mau ditanyakan sampai sini? enggak. Oke, berarti 9. Ini lebih menarik juga nomor 9. 9. Kira-kira gimana? Find the sum of all possible values. Note that A is an arbitrary constant.
Ini mudah ditebak. A-nya pasti kita bisa langsung dapat nilainya. Jadi tentukan semua kemungkinan dari jumlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut ya. Jadi itu adalah bilangan konstan. Jadi nilai A yang ada di persamaan satu itu sama dengan nilai A yang ada pada persamaan kedua. Nah, ini kan bisa saja langsung ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sama dengan nol berarti dua buah persamaan kalau kita mau uraikan kan kita bisa eliminasi ya, bisa eliminasi Iya. bisa substitusi. Nah ini kalau kedua ini kita perkurangkan ya, kita perkurangkan berarti yang ini habis ya. Iya. Nah berarti dari sini kita dapat eh, di sini jadinya minus min kali min kan jadinya 100x ya. Iya. Berarti 100x ini dikurangi dengan 5ax tambah dengan 100 kurang 5a. Ini sama dengan 0. Bisa? Kita perkurangkan saja ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti di sini ada x, di sini ada x ya. Kita bisa kumpulkan ini. Jadinya adalah sama saja kalau saya kumpulkan yang ada di sini ada a, di sini ada a, di sini ada 100. Berarti sama saja kalau saya tulis 100 dikali x tambah satu ya. Bisa ya? Iya. Dikali dengan di sini keluar 5a-nya, berarti di sini adalah x tambah satu sama dengan 0. Sama toh? Iya. Berarti ada x tambah satunya. Ini kita bisa uraikan bahwa x tambah satu dikali dengan 100 dikurangi dengan 5a. Ini sama dengan 0. Nol. Nah, berarti dari sini kita dapat, kita peroleh nilai a dan x ya. Jadi salah satu nilai x yang itu adalah min satu, akar-akarnya min satu. Kemudian di sini kita peroleh bahwa a-nya itu sama dengan 20. 20. Nah, kalau begini, Oh, berarti 19. No. ya ini kan masih ada kemungkinan karena kita dapatkan nilai konstanta a-nya. Berarti kan kalau kita substitusi balik nilai A-nya ke salah satu persamaan, jadi ini bisa, jadi ini bisa ke sini ya. Jadi bisa ke salah satu persamaan. Mau di persamaan kedua, satu sama saja. Iya. Ya. Berarti kalau kita substitusi ini nilai A-nya ke sini misalkan, berarti kan kita akan dapatkan akar-akar yang lainnya itu. Berarti X kuadrat dikurangi dengan 5 kali 20 kan 100X ya. Iya. Tambah dengan 100 sama dengan 0. Salah satu akarnya min satu, ada akarnya min satu, kemudian ditambah dengan akar-akar yang di sini. Nah, ingat eh, kan kita cuma cari jumlah, ya. Nah. Ingat mencari jumlah akar-akar ini nggak usah difaktorkan, nggak usah. Nah, ingat konsepnya kalau mencari jumlah akar-akar berarti anggaplah di sini akar-akarnya adalah x1 dan x2. Berarti x1 ditambah x2 itu adalah cukup membandingkan minus dari koefisien x berbanding dengan koefisien x kuadrat. Jadi ada konsepnya kalau kita punya ini ya, x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka x1 tambah x2 itu adalah minus b per a, kemudian hasil kalinya adalah c per a. Ini dengan catatan bahwa x1 dan x2 adalah merupakan akar-akar dari sini. Nah, kita gunakan itu. Berarti dari sini kita peroleh ya. Sini kan berarti min 100 bagi satu sama dengan 100. Nah, eh, ada akar-akar yang lainnya juga min satu. Di sini jumlahnya juga ada yang 100. Berarti jumlah kemungkinannya semua bisa dijumlahkan kan? iya. Ini eh, sum possible values of x itu adalah sisa 100 tambah dengan min satu.
Berarti sama dengan 99. Yang betul adalah B. Hati-hati min satu ada. Ini cuman ini ya, logik berpikirnya ke sana. Jadi untuk mencari jumlah akar-akar itu tidak mesti dicari akar-akar yang memenuhi, enggak. Cukup menggunakan rumus Vieta teorem. Ini namanya teorema Vieta ya, Vieta teorem. Ini namanya dan ini berlaku untuk yang persamaan pangkat tiga dan sebagainya. Polinom ya, persamaan polinom. Kita bisa menggunakan Vieta teorem ya. Vieta teorema Vieta. Untuk jumlah akar-akar pasti kalau dia pangkat tiga juga sama saja ya, rumusannya. Bisa ya? Ya, bisa. Nah, oke. Kita lihat yang berikutnya, nomor 10. Nah, ini lebih mengandalkan eh, logika berpikir yang nomor 10 ini. Mirip-mirip yang sebelumnya, tapi agak lebih kompleks. Tentukan jumlah dari semua akar-akar real dari persamaan berikut. X kali X tambah satu kali X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 120. Nah, kira-kira kalau Mas Maru lihat X, itu kan dia kan bertambahnya tetap ya, konstan toh. Iya, Bila satu dua setelah itu tiga. kan bertambah satu toh. Iya, Nah, itu berarti dia kan berurutan. Berurutan kan dari X iya. ke X tambah satu ke X tambah 2 ke X tambah 3. Nah, berarti ini kita bisa maknai sebagai perkalian empat bilangan berurutan yang menghasilkan 120 gitu. Kira-kira yang empat bilangan berurutan yang menghasilkan 120. Kira-kira faktor-faktornya 120 yang dihasilkan dari empat buah perkalian bilangan yang berurutan. Tiga. Berapa itu? 2 kali 3 kali 4 kali 5 toh. Iya. Berarti Tiga, empat, lima. Iya. 120 itu bisa 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, berarti kan dari sini kita dapat X-nya berapa? X-nya ya 2, salah satunya. Hmm, Nah, ingat, 120 juga itu kan punya faktor-faktor yang negatif. Karena ini kan dia empat bilangan bulat berurutan. Sementara kalau bilangan negatif muncul dalam perkalian empat kali faktor yang negatif, itu kan jadinya positif juga. Tuh. ah, Kemungkinan kedua, 120 itu bisa jadi yang berurutan. Berarti kan minus 5 kali minus 4 empat, minus tiga, kali minus minus 5. dua. Ingat kalau dia negatifnya kan dia berbalik. Ah, Kalau positif kan dia semakin membesar. Kalau dia negatif berarti kebalikannya. Nah, iya. berarti di sini kan diperoleh X-nya berapa? Minus 5 Min kan? lima. 5. Kita analogi ke sini. Ya. Iya. Nah, berarti tidak ada lagi kemungkinan. Berarti jumlahnya berapa? Minus tiga. 2 tambah min 5 sama dengan min Min tiga. 3. Oh, iya. Bisa juga kalau dikali satu-satu sukunya masuk. Tetap akan ribet jadinya. Kan Iya. mendapatkan persamaan polinom yang bisa direduksi ke bentuk kuadrat. Tapi toh akhirnya juga sama. Jadi konstruksi berpikirnya seperti itu. Kita cukup consider bahwa 120 itu dari perkalian empat bilangan berurutan itu didapat dari dua kali tiga kali empat kali lima bisa juga minus 5 kali minus 4 kali minus 3 kali minus 2. Bisa Iya. paham logik berpikirnya ya, konstruksi berpikirnya ya. Paham. Oke, oke. Sekarang dua nomor terakhir ya. Nah, ini soal cerita semuanya. Ya.
Kira-kira gimana ya? A teacher on attempting to arrange the student from a solid square for a math drill. 24 left out. When he increased the size of the square by one, he found that, huh? Short of 25 students. Ini kan artinya kalau eh, jumlah siswa yang kondisi awal dan kondisi akhir kan sama tuh. Nah, Jadi pada saat dia membentuk sebuah square, anggaplah eh, X ya, sepanjang sisi dari square-nya itu anggaplah X. Berarti jumlah students yang pertama itu kan sama saja X kuadrat tambah 24 toh. ya, Nah, berarti yang kasus yang kedua, kalau dia ditingkatkan eh, sisinya sebanyak satu, naik satu unit, berarti kan jadinya sekarang X tambah satu pangkat dua toh. ah, Nah, dan dia ternyata kekurangan 25 students. Berarti itu artinya X tambah satu pangkat 2 kurang 25. Bisa? oh, Bisa dipaham? iya, iya, Jadi iya, iya. bisa tuh. Jadi sebenarnya ya, the number of students itu ya. Jadi kan kasus yang pertama nih. Jadi kasus pertama. Case, case one. The number of students-nya itu yang untuk kasus pertama kan dia dia bentuk sebuah ini ya, panjang anggaplah di sini x ya. Berarti ini kan ini jadinya x kuadrat dong. Iya. Nah, berarti kan dia dia eh, harus tambah 24 ya supaya siswanya itu jumlahnya eh, sama ya. Berarti di sini ke satu itu kita bisa artikan bahwa x kuadrat tambah 24. Ini the number of students yang untuk case satu ya. Iya. Kemudian case kedua, kasus yang kedua, kasus yang kedua itu ini sisinya di increase by one. Artinya yang awalnya X berarti kan di sini jadinya berapa? Yang awalnya X berarti jadinya adalah di sini adalah X tambah satu. Berarti di sini jadinya adalah X tambah satu pangkat 2. Tapi ini dia kekurangan 25. Nah, artinya di sini berarti jumlah siswanya itu adalah X tambah satu kuadrat dikurangi dengan 25. Nah, artinya untuk kasus pertama dan kasus kedua itu pasti sama karena jumlah siswa yang di sini sama dengan yang di sini. Nah, tinggal disamakan saja. Berarti kita akan peroleh bahwa X kuadrat ditambah 24 itu sama dengan X tambah satu kuadrat kurang 25. Itu jadinya berapa? Ini kita uraikan ya. Ini lagi-lagi bisa, oh ini bukan X yang dicari, tapi jumlah jumlah siswa. Berarti kita harus cari nilai X-nya dulu. Berarti kalau ini diuraikan, berarti kita dapat X kuadrat ditambah 24. Ini adalah X kuadrat ditambah 2X 2x plus tambah satu 1. dikurangi Ya. 25. Berarti Jadi kita jadinya itu plus minus ya. 24. Ya, itu cancel. Terus, Berarti X-nya 24 ya. iya, Ini kan 2X-nya adalah 48, X-nya 24. iya, Ingat yang 24 ini bukan jumlah siswanya, tetapi jumlah siswanya itu adalah yang ini. Ya. Bisa iya. ke sini, kasus pertama dengan ke sini sama. Nah, kita substitusi saja ke sini, salah satunya bisa. Berarti the number of students itu, jadi the number of students itu kan sama dengan X kuadrat tambah 24. Ini sama dengan berapa? Di X kuadratnya adalah 24 pangkat 2 ditambah dengan Wah, 24. Ini tidak mesti pakai kalkulator. Ini bisa saya tulis 24 kali 24 tambah satu. Berarti 600 ya. iya, 600. 24 kali 25 ya. Berarti yang betul adalah ah, nah ini juga bisa substitusi ke sini tetap sama.
Jadi bisa juga ke X tambah satu pangkat 2 kurang 25. Ya, Bisa ya yang ini ya. ya bisa bisa. Kita lihat yang jadi cukup apa namanya, cukup kita bentuk model matematikanya selesai pastinya. Sama yang nomor 12 ini sangat umum sekali soalnya. Ini kira-kira gimana? Ini Dua cukup tahun eh, lalu, ya. 2 years ago, tiga kalinya anaknya. his pair of his son's age. 3 in 3 years, yes, it should be 4 times. Ini kita bisa kerjakan dengan dua alternatif. Ya. Ini kan sisa dibuat model matematikanya. Jadi kalau kita memisalkan eh, usia dari anak tersebut itu 2 tahun yang lalu, misalkan X ya, misalkan kita makna terbalik. Berarti kalau 2 tahun lalu itu nilainya X, usianya sebesar senilai X, berarti usia sekarangnya berapa? Kalau 2 tahun lalu itu usianya sebesar X, berarti usia sekarang Dua sebesar x X tambah 2 dong. Oh iya, iya. Iya X kan? tambah dua. Ya, Karena 2 tahun lalu kan X, berarti yang sekarang ya X tambah 2. iya, Kita bisa memaknai seperti itu. Berarti let's say begini. Kita kita bagi dua, bagi ini pertama kan antara usia si anak sama si bapaknya tuh. iya, Jadi yang ini kita maknai bahwa kalau eh, the age of sons ya, son as of 2 years ago ya, 2 years ago. Anggapnya ini adalah sebesar X. Tuh. iya. Nah, kemudian berarti karena di sini kan kita lihat bahwa eh, usia si bapaknya itu ya, si si laki-laki itu adalah 3 times ya dari usia si anaknya. Anaknya, 3x² berarti ya. Berarti ya, fathers atau men's 2 years ago ini pemaknaannya adalah 3x², toh. heeh, 3x². Berarti kita bisa tahu dong yang usia sekarang si anak sama si bapak itu. Ini yang berarti the presence ini ya. Berarti kalau di sini, kalau 2 tahun lalu usianya X, berarti yang sekarang usianya X tambah 2 dong. Tuh. Berarti kondisi yang sekarang, berarti presence X-nya ya. Berarti kondisi yang sekarang, berarti sans X itu sama dengan X tambah 2 toh. heeh. Sedangkan X itu adalah 3x² tambah 2. Bisa. Ah, Karena kan yang 2 tahun lalu kan 3x². ya, Berarti yang sekarangnya kan 3x² tambah 2. heeh. Oh iya, Atau? Nah, oke. Nah, berarti ini pemaknaan yang di sini ya. Nah, sekarang in 3 years, berarti kan 3 tahun ke depannya. Dah? ya, Berarti dalam 3 tahun, ketiga tahun ke depannya itu kan dia bilang usianya itu akan 4 kali usia si anaknya. Kan kayak gitu. iya, Nah, ini artinya bahwa untuk 3 tahun ke depan ya, jadi 3 years, akibatnya itu bahwa usia si ayahnya itu jadinya berapa? Berarti sons age-nya itu kan jadinya yang sana kan X tambah 2. Berarti in 3 heeh, years-nya itu ini tambah 3 tuh. heeh. Berarti sons age-nya itu kan X tambah 2 tambah 3.
sama dengan X tambah 5 toh. Ya. Nah, kemudian yang main-nya itu si bapaknya, berarti kan ini yang 3X kuadrat tambah 2 tambah 3 sama dengan 3X kuadrat tambah 5. Ini dalam bentuk years. Sekarang sisa disamakan. Dan katanya kan pada saat 3 tahun ke depan itu kan usianya itu 4 kali dari usia anaknya. Ya, Ya. jadi dari situ berdasarkan informasi yang diberikan ya, jadi dari sini berdasarkan informasi ya, berdasarkan informasi yang diberikan kita peroleh bahwa usia si siapa? Usia si ayah laki-laki itu akan 4 kali usia anaknya. Artinya 3X kuadratnya itu menjadi berapa? 3X kuadrat tambah 5 itu akan menjadi 4 kali dari 4 X tambah kali X tambah 5. selesai. Jadinya berapa ini? Berarti kita selesaikan berarti 3X kuadrat ditambah 5 sama dengan 4 4 X X plus tambah 20. 20. Ini kita selesaikan berarti 3X kuadrat dipindah luas ya kurang 4X dikurang 15 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kira-kira berapa itu? Yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya -4. 3 dan 5. Berarti kan eh, 5 dengan 3 toh. 3X tambah 5 kali X Iya, kurang 3 ya. 5 X dan 3. Jadi 3X tambah 5 dengan X kurang 5 ya. Iya. Dengan 0. Nah dari sini kita peroleh, ingat kita berbicara usia. Ya usia kan pasti besar dari 0 toh. Hmm. Nggak mungkin ini pasti besar. Berarti kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 5. Ingat X ini kan eh, usia si X-nya kita peroleh 5. Berarti karena yang ditanyakan adalah usia si ayahnya. Berarti sisa substitusi masuk. Oh, Hmm? itu 3X kali min 5 kan 15. Minus, minus 15X. Terus ditambah 5X kan harusnya jadinya masih plus 10. Oh, tunggu dulu. Belum Berarti minus. tunggu dulu, tunggu dulu. Ada yang salah ya. Iya. Kita cek dulu 3X kuadrat kurang 4X. Ini berapa ini? Ini ada pembacaan yang salah ini. Tunggu dulu kita lihat dari sini ya. Jadi pembacanya berapa? Di 3. 15 itu 35. Hmm. Oh, di sini 3 ya. 3 dengan oh di sini 3, sini 5. Ini kurang 3 ada. Kurang 5 tambah 3. Nah, ya Eh, ini kan 9X kurang minus kurang 3. 5X. Sorry, sorry. Ini kurang 3, sini tambah 5, sini kurang 3. Ya, Nah, minus ya, 9 ditambah 5 minus 4. Nah, ya. betul dah. Berarti kita Ya. ambil X sama dengan 3. Berarti usia apa yang kita tanya? Usia si ayahnya. Berarti tinggal masukkan ke sini. Berarti minusnya itu 3X kuadrat tambah 5. Berarti sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 tambah 5. Jadinya berapa? Sorry, deh, persennya ya. Tambah 2. Karena yang dicari adalah ini ya. Ini tambah 2. Tambah 2. Berarti jadinya adalah
29, 29 tahun, 29 years. Ini yang ditanya. Kondisi yang sekarang. Berarti yang betul adalah delta. Bisa? Ya, Nah, ini sebenarnya bisa juga didekati dengan cara lain, tapi kita terlibat di dua variabel. Ini saya cuma pakai cara berpikir mundurnya. iya, Tadi kan, eh, tapi intinya tetap sama. Ya, saya kira untuk review di quadratic equation mungkin sudah lebih dari cukup karena kompilasi soal-soal dan bentuk-bentuk soalnya eh, sudah kita bahas bersama ya. Mungkin ya. berarti pertemuan selanjutnya kita bahas apa? Eh, jadi minggu minggu depan kan aku udah masuk, nanti hari Senin aku update lagi Om. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya ini minggu ini cuman malam ini atau masih ada? Malam ini aja. Oke, 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 oke. Oke, berarti Ya, cukup sampai di sini ya. Nanti ini ya, linknya saya akan share kembali. oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Om. Aku dapat 1 jam setengah. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.